Nah, perbuatan berlanjut mereka oleh Polda Metro Jaya seolah-olah dibiarkan. Padahal kan itu alasan subjektif yang harusnya penyidik bisa menahan. Apa sih disebut termul ya? Anak sulung Mulyono. Anak sulung Mulyono. Artinya ada anomali di sini. Apakah mereka itu tidak berani ditahan oleh pihak penyidik karena ada tekanan dari orang yang besar di Republik ini? Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya apa? Tidak ada tanda-tanda negara melindungi Pak Jokowi sebagai seorang presiden 2 periode dipilih langsung oleh rakyat. Kalau semua orang selama ini punya semacam penilaian bahwa Pak Jokowi itu berkuasa, masih punya pengaruh dan seterusnya, ya mungkin dalam konteks pengaruh kepada rakyat iya, ya, tetapi dalam konteks masih berpengaruh dalam pemerintahan terbukti tidak ada. Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu siapa orang besar itu. Namun Pak Jokowi masih bersabar, tidak mau menyebutkan nama itu. P21 jalan, ya, tetapi harusnya kan ditahan. Problemnya kan di situ sekarang. Logikanya kan begini kalau P21. Jadi setelah ini Polda Metro menyerahkan berkasnya yang sudah lengkap itu berikut barang bukti dan tersangka. Nah, bagaimana? Coba kita bayangkan, penyerahan tersangkanya orangnya sampai ketawa-ketawa. Jadi kalau sekarang ternyata Polda Metro Jaya seolah-olah menegakkan hukum, tapi juga seolah-olah juga takut. Ini yang terjadi. Ada apa dengan Polda Metro Jaya? Berarti itulah yang membuat kita membangun sebuah dugaan ada orang kuat lagi yang tidak bisa diatasi oleh seorang Kombes Iman Imanuddin. Bang, terkait P21 lengkap dan akan diadili oleh JR sebagai anak sulung termul, gimana pendapat? Ya, sekaligus pemberkasan sudah lengkap, sudah P21. Artinya apa? Yang selama ini gosip yang diedarkan ya oleh tim Roy Panci itu membuktikan bahwa gosip mereka semuanya nggak benar. Buktinya apa? Polda Metro Jaya tetap mengerjakan berkas yang kurang, akhirnya sudah lengkap. Nah, cuman kita sayangkan pemberkasan ini tidak dibarengi dengan penahanan. Nah, ini yang kita sayangkan. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya, alasan objektif dan alasan subjektifnya sudah terpenuhi sebenarnya. Harusnya Tifa dan Roy ini wajib ditahan. Gunanya apa? Ya, pertama, jangan sampai ada lagi perbuatan berlanjut namanya, ya kan? Kita sudah melihat dari mereka ini ditetapkan sebagai tersangka, ya, mereka hanya dikenakan lapor, ya, wajib lapor seminggu sekali. Itu kan nggak cukup. Nah, perbuatan berlanjut mereka oleh Polda Metro Jaya seolah-olah dibiarkan. Padahal kan itu alasan subjektif yang harusnya penyidik bisa menahan. Kenapa saya bilang ini agak aneh ya? Karena prinsipal dalam hal ini Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan dugaannya adalah pencemaran nama baik, ya, yang benar-benar sudah merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Nah, ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, artinya apa? Penyidik sudah menemukan unsur-unsur dari pencemaran nama baik itu terpenuhi. Oke. Nah, artinya apa? Ketika dia sudah menerima status tersangka, semua orang di klaster 1 dan klaster 2 harusnya tidak boleh lagi mengeluarkan pernyataan bahwa perbuatan berlanjutnya dilakukan. Nah, ini kan terjadi. Perbuatan berlanjut itu berulang-ulang, bahkan kalau kita hitung ya itu udah lebih 1000 kali. Tapi Polda Metro Jaya seolah-olah menganggap itu hal biasa. Ini kan artinya ada anomali di sini. Apakah mereka itu tidak berani ditahan oleh pihak penyidik karena ada tekanan dari orang yang besar di Republik ini? Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya. Karena di sini ternyata penegakan hukumnya ya menjadi aneh. Bayangkan, Pak Jokowi itu adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, ya.
kalau dulu kita mungkin biasa menyebutnya sebagai mantan presiden, tetapi kan ada undang-undang baru sekarang namanya Presiden ke-7, nanti Pak Prabowo disebut Presiden ke-8, Pak SBY Presiden ke-6 dan seterusnya. Dan sebenarnya ada undang-undang perlindungan kepada para mantan kepala negara. Itu ada gitu loh. Dan di sini kita melihat ya, ada sebuah presiden yang negatif ya, yang tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Barangkali saat ini ya yang dijadikan sasaran adalah Pak Jokowi. Ya kan? Karena apa? Tidak ada tanda-tanda negara melindungi Pak Jokowi sebagai seorang presiden 2 periode dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa? Bisa terjadi di kemudian hari, ya misalnya Pak Prabowo ini kan hanya sampai 2029. Kita nggak tahu apakah sampai apa tidak. Mudah-mudahan sampai. Manakala Presiden Prabowo tidak lagi maju 2029, ternyata ada kasus diperlakukan lebih buruk dari apa dialami Pak Jokowi sekarang. Artinya apa? Oh, berarti negara kita tidak melindungi mantan presiden. Seorang mantan presiden itu boleh ditangkap, diadili atau dibuat seolah-olah buruk di mata publik manakala memang melakukan pelanggaran pidana yang sifatnya nyata. Misalnya apa? Korupsi atau melakukan perbuatan tercela. Ya kan? Itu pun di negara lain masih dilindungi. Contoh, dulu kita masih ingat kasus Presiden Clinton di Amerika, ya kan? Itu kan perbuatan yang tercela sebenarnya. Tetapi karena Amerika melindungi kepala negaranya, presidennya, Presiden Clinton tetap menjabat dan media ditutup semuanya untuk tidak boleh memberitakan itu lagi. Nah, tidak terjadi hal ini di Indonesia. Ada apa dengan hukum di Indonesia? Jadi kalau semua orang selama ini punya semacam penilaian bahwa Pak Jokowi itu berkuasa, masih punya pengaruh dan seterusnya, ya mungkin dalam konteks pengaruh kepada rakyat iya, ya. Tetapi dalam konteks masih berpengaruh dalam pemerintahan terbukti tidak ada. Kalau memang Pak Jokowi itu berpengaruh, nggak mungkin diperlakukan seperti ini. Begitu kira-kira. Bang, mendengar nama orang besar ya, ini sering banget kita dengar nih orang besar di balik Roy Suryo CS ini. Menariknya adalah selalu disebut-sebut dari pihak Pak Jokowi sendiri gitu kan. Nah, melihat adanya yang membentengin, diduga adanya yang membentengin Roy Suryo, apakah kemungkinan setelah penahanan benteng tersebut akan runtuh atau sebaliknya? Sebenarnya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, misalnya orang besar, warnanya biru dan seterusnya. Ya, terakhir kita dengar pokoknya ada yang mengerem kasus ini tidak sampai atau lama ke persidangan. Orang itu orang besar. Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu siapa orang besar itu. Namun Pak Jokowi masih bersabar, tidak mau menyebutkan nama itu. Nah, anggap saja kita berasumsi Pak Jokowi tahu nama itu, nama orang itu. Tetapi, ya apakah itu datanya valid? Saya yakin. Masa sih seorang mantan presiden 10 tahun tidak punya jaringan untuk mengetahui ini pekerjaan siapa? Saya tahu. Saya yakin Pak Jokowi tahu. Nah, kalau misalnya inisial nama yang beredar selama ini ya itu adalah spekulasi publik aja. Ya, apakah itu benar atau tidak kita tunggu. Misalnya ada inisialnya namanya SS lah, ya kan? Ada inisialnya Jarwo Kuat lah dan seterusnya, ya kan? Nah, itu kan namanya spekulasi publik. Tidak bisa kita buktikan apakah benar orang itu yang membackingi ya orang-orang yang selama ini mempermalukan dan mendowngrade Pak Jokowi dan keluarga. Dan apabila itu terungkap, saya yakin akan ada kegaduhan besar di Republik ini. Pak Jokowi itu ya walaupun sudah tidak menjabat, tetapi kita melihat basis dukungan Pak Jokowi itu ada di lapisan masyarakat, segala lapisan, dan di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara, Pak Jokowi itu kemudian dianggap lemah karena memang Pak Jokowi nggak punya partai, apalagi nggak punya partai yang punya wakil di DPR RI, sehingga orang merasa Pak Jokowi lemah.
barangkali itu bisa benar. Contoh, Demokrat, ya, Pak SBY itu punya anak buah di DPR RI, ya kan? Anggap lagi misalnya Gerindra, ya, Presiden punya wakil di DPR RI, ya kan? Apalagi misalnya Golkar, padahal kasus di Golkar juga banyak, tetapi karena punya wakil di DPR RI, ya, bisalah tanda kutip ya berdamai atau bernegosiasi. Nah, Pak Jokowi nggak punya wakil, ya, karena Pak Jokowi bukan orang partai. Kalau toh dulu Pak Jokowi ada di PDIP, ya, Pak Jokowi kan bukan pengurus, ya kan, bukan pengambil keputusan tertinggi di PDIP, hanya kader gitu loh. Nah, sekarang Pak Jokowi kan berusaha untuk membesarkan PSI, baru berusaha loh, karena PSI 2 kali ikut pilpres atau ikut pemilu, ya, masih belum bisa tembus Senayan. Nah, coba kita bayangkan seandainya, ya, sejak periode pertama Pak Jokowi bikin partai, menang lagi di periode kedua. Nah, saya yakin kejadian ini tidak akan terjadi karena Pak Jokowi ada wakilnya, ada powernya di Senayan, ada fraksinya di Senayan, entah fraksi partai apa misalnya. Ini salah satu yang menyebabkan, ya, orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi untuk kepentingan 2029 menjadi mudah dilakukan karena ya udah Pak Jokowi nggak punya partai, ya kan? Seandainya Pak Jokowi misalnya bergabung ke salah satu partai besar yang ada, yang punya kursi di parlemen, tidak ke PSI misalnya, saya menduga misalnya Pak Jokowi bisa aja dilamar Golkar kemudian menjadi ketua umum Golkar. Saya yakin sekali situasi seperti ini, drama-drama seperti ini tidak akan terjadi. Tapi kan dengan narasi yang menjabarkan besar lah, lah, apalah. Tapi kan kenyataannya P21 itu sudah ada. Ya kan? Kita masih dalam kata ada orang besar kan pasti ini nggak berjalan. Tapi ternyata berjalan Bang, ada P21. Betul, P21 jalan, ya. Tetapi harusnya kan ditahan. Problemnya kan di situ sekarang. Kenapa tidak ditahan? Padahal unsur untuk ditahan itu sangat terpenuhi, baik alasan objektif maupun alasan subjektif. Ini kan yang menjadi persoalan sekarang. Kenapa kak ditahan? Setidaknya kalau orang-orang ditahan, Roy Suryo dan Tiffany ditahan, setidaknya ya ruang-ruang publik di mana ada siaran televisi yang memang memanfaatkan mereka sebagai ladang untuk mencari iklan, ya kan, karena pasti dia akan menyampaikan narasi-narasi yang seolah-olah memang mereka benar. Apalagi kalau kita tonton di banyak siaran televisi, mereka kan selalu memposisikan diri orang yang paling hebat, orang yang paling benar, orang yang paling pintar. Nah, mereka juga bebas menarasikan di sana selama ini yang kita saksikan oleh seluruh penonton di Indonesia, apapun televisinya, 99,9%, nah, kayak begitu gitu loh. Nah, itu adalah sebuah anomali. Nah, kalau misalnya P21 yang sudah diumumkan kemarin oleh Polda Metro Jaya disertai dengan, kan logikanya kan begini kalau P21. Jadi setelah ini Polda Metro menyerahkan berkasnya yang sudah lengkap itu berikut barang bukti dan tersangka. Nah, bagaimana? Coba kita bayangkan, penyerahan tersangkanya orangnya sampai ketawa-ketawa. Kan aneh. Yang biasa kita tonton selama ini, penyerahan tersangka dan barang bukti itu orangnya sudah pakai rompi dan diborgol, diserahkan ke kejaksaan. Kan normalnya seperti itu. Jadi kalau sekarang ternyata Polda Metro Jaya seolah-olah menegakkan hukum, tapi juga seolah-olah juga takut. Ini yang terjadi. Ada apa dengan Polda Metro Jaya? Dan saya meyakini ini bukan tindakan atau keputusan Direktur Reserse Kriminal Umum. Ini pasti di atasnya ya Kapolda lah setidaknya. Kapolda ada atasnya lagi kan? Nah, gitu loh. Itu kan menjadi sorotan seorang Roy Suryo tersangka, komentar yang keluar dari mulut Abang. Kalau memang itu P21 tidak abu-abu, harusnya kan ada prosedur protap yang jelas. Yes, ditahan. Tapi tidak. Nah, itulah yang membuat ini penegakan hukumnya drama atau benar-benar penegakan hukum. Itu yang kita persoalkan dalam press conference hari ini. Teman-teman relawan tim hukum Pak Jokowi merasa
ini kita dibohongin lagi. Gitu loh. Siapa yang bisa menerima? Jangankan relawan, orang-orang yang mencintai Pak Jokowi di seluruh Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia, rakyat Indonesia yang berada di luar negeri juga, loh, mereka kok nggak ditahan? Padahal unsurnya terpenuhi dan tuntutannya pun memenuhi syarat di atas, bahkan bukan lagi hanya di atas 5 tahun loh, ada yang di atas 10 tahun, kan gitu loh. Apalagi alasannya? Berarti itulah yang membuat kita membangun sebuah dugaan ada orang kuat lagi yang tidak bisa diatasi oleh seorang Kombes Iman Imanuddin. Oke, artinya Bang di sini mempertegas aja, menurut Abang dugaan orang besar tersebut ini akan memperkuat benteng dari Roy Suryo. Saya yakin mereka pasti juga sedang deal-dealan juga hari ini, ya kan? Kenapa Roy Suryo, Tifa dan orang-orang ini merasa cengengesan, ya, merasa nggak ada takutnya? Secara psikologis gini deh, anggap saya nih, saya tersangka, segera masuk, saya pasti berpikir pun nggak sempat karena udah kebayang tinggal di penjara, ya kan? Malunya, bagaimana hidup di penjara dan seterusnya, pasti orang tuh sudah nggak normal. Ini orang santai aja. Kenapa? Karena sudah ada yang backup dan tidak menutup kemungkinan. Ini sudah apa ya? Pokoknya kalau mereka masuk, gua nyanyi. Jadi kan saling apa ya? Saling menyandra saat ini antara yang ngebackingin dengan yang terbackingi, saling menyandra. Gitu loh. Kalau saya ditahan, ya, saya akan nyanyi di persidangan. Selesai juga mereka, ya kan? Tetapi kalau saya ditahan, kita aman semua. Nah, sampai kapan ini berlangsung? Walau-walam bisawab. Inilah realita penegakan hukum di Indonesia. Ya, kenapa ini di Indonesia? Karena Polda Metro Jaya itu adalah referensi seluruh Polda yang ada di Indonesia. Selevel Polda Metro di ibu kota aja menghadapi kekuasaan, ya, nggak berkutik mengikuti alur dari orang besar itu tadi. Nah, siapa orang besar itu? Ya kan? Tanda tanya. Nah,